Uang untuk bangsa yang surga, tahun itulah mapanak dalam perampok dengan kadang anak itu tema. Pas lagi sebelum mereka persiapan dengan kalian, kita masuk uang, nah perampok juga dalam situ. Uang untuk bangsa yang surga di masa bayi maupun di dalam kita yang kami mana merasa untuk kenalan saya sama keinginan misalnya kami nanti perlukan dengan pemanah kepada penumpang jadi kita orang dulu mengatakan dan ke dalam hukum kita membantu di sorotan ini bukan sambil nada di kepala yang sekuang penandor anda kembali dalam penghidupan masa bayi. Amin. Kalau mau keren lako kita salanasan sama si tamu lante api temo de dan kama susan tentang tapi mang kurusmang alangan po matua mereka ya tu penanta masusah kita atau si padu takor semangat katuan sia kamu totoran tentang di napatarana kampung matua lakolan te mabongi tentang piki si tamu si rampun ante mabongi tentang ang pakendek minomban kung la yung puto tuwang pata dan nataka kanasay kuma yaitu kamatotoran sundon inang ludio may pong matua yang matota tentang nando patunduan ludio may pong matua lundo itu kaminomban na lante mabongi totemo yaitu kaminomban la tapana atas selenasang apa dalayon na ito yaitu orang tu lata mingkan lante mabongi totemo bunga-bunga na yang mau tu pembukaan tu marasandang sia ipatingka mapinduana ibadah tu langa panata majelis gereja Toraja Jemaat Ebenezer Tanpa Putih mak pentaluna informasi jomai majelis gereja si taruna yang matujuna batu makatampakana penutup batu istirahat lanjut cinta aku temo lah menomba nalako tono pong mata tulak panata di benak tu lama marampak lako kita solanasang mak si tamu lantai karampak marusen to latanay pada si pakatana dalam itu pemasusah sejenak kita tunduk diri dalam saat itu Tuhan sekalipun hati kami sedih menghadapi duka ini tapi dalam iman kepadamu kami mengakui bahwa pengharapan dan penghiburan sejati hanya datang daripadamu ya Allah. Dalam suasana kalut dan terkungkung oleh pahitnya duka kehidupan, kami datang kepadamu ya Tuhan dan berseru agar kami layak masuk dalam terang iman yang membebaskan kami dari himpitan hidup ini. Di heningnya malam ini.
inilah isi kalbu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku, dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Pertolongan kita dalam ibadah penghiburan ini adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi segenap keluarga yang berduka cita dan bagi kamu sekalian. Mazmur 139 mengenai realitas kehidupan manusia. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku terbang dengan sayap fajar, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. Amin. Tak kutahukan hari esok. Hati
Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita satu dalam doa. Mari berdoa. Bapa surgawi, Bapa pemilik kehidupan ini, di keheningan malam ini Tuhan, bersama segenap keluarga yang berduka, bersama jemaat-Mu, kini kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Engkau mengetahui keberadaan kami semua dalam suasana duka atas kematian ibu yang kami kasihi, atas kematian saudara, istri tercinta. Kami sungguh berduka ya Allah, namun sebagai orang yang percaya kepadamu, kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa dalam duka yang dalam yang kami alami bersama keluarga, kasih Tuhan tetap nyata. Itu boleh kami alami, boleh dirasakan oleh segenap keluarga yang telah mengantar jenazah dalam perjalanan jauh dari Jawa hingga tiba di tempat ini. Dan malam ini Tuhan, di pelataran duka ini bersama-sama kami kembali menghampiri kekudusan-Mu untuk memohon penguatan dari Tuhan sendiri. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Karena itu kuasai kami semua dan mampukan kami, baik hamba-Mu dalam keterbatasannya untuk menyampaikan firman maupun segenap keluarga dan sidang penghiburan. Sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan ini boleh menjadi penguatan dan penghiburan bagi kami sekalian. Ya Bapa di sorga, bersabdalah, sebab sesungguhnya kami semua telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan kita saat ini dari pertama Tesalonika, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-18. Pertama Tesalonika pasal 4, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-18. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau tahu saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga
dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Amin. Firman Tuhan. Demikian jauhlah firman Tuhan yang boleh kita baca di tengah duka yang kita alami bersama keluarga, bersama Bapak Ledi dan adik-adik dalam menghadapi duka yang mendalam. Segenap keluarga dan sidang penghiburan yang sama-sama Tuhan kasihi. Ya, kita semua tentu akan merasa sedih. Kita semua tentu akan merasakan duka ketika kita ditinggal pergi oleh orang-orang yang kita kasihi. Kalau tidak salah, segenap keluarga di tempat ini kurang lebih 8 bulan yang lalu, ya kurang lebih 8 bulan kita bersama-sama berada di tempat ini dalam suasana yang sama. Karena kematian orang yang kita kasihi, saudara dari almarhumah, yang pertama dan yang terakhir dari berapa bersaudara, dari 7 bersaudara. Na ala puang tu Dolona, na ala puang tu Undina, 5 orang. Yang kita toraya biasa takumpok ada kumua butung tang maranggan patutang ita tak pada mak tahun agan kama pakdiran na alami inda mintu rapu masussa inda le to barana indo to tapakaboro ondong raka balimna sisola anak-anak masusa siya mapadi ki tumangi ki belam na tayo mo tatiro lako tayo mo tabisa si Pak Kada tayo mo tabisa si Popeta. Itulah yang membuat kita merasakan duka cita, dan adalah hal yang wajar dan manusiawi ketika kita dalam suasana duka lalu kita menangis. Tuhan Yesus sendiri ketika sahabatnya, orang yang ia kasihi meninggal, yaitu Lazarus, ia pun menangis. Maka menangislah Yesus. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini oleh Rasul Paulus memberikan penguatan kepada orang-orang yang mengalami duka cita karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kami tidak mau saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita
cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Supaya jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah percaya tentang Yesus yang telah mati dan telah bangkit itu. Kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Inilah yang menjadi penguatan dan menjadi penghiburan bagi kita selaku orang yang telah percaya dan mempercayakan diri dan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Dia yang kita kasihi, Dia yang kita cintai, Dia yang telah mengasihi dan mencintai kita, tidak kemana-mana. Kematian itu tidak akan memisahkan kita dengan orang yang kita kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa Yesus, orang yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Tesalonika dan juga kepada kita sekalian, sehingga di dalam kita menghadapi duka karena kematian orang yang kita kasihi ini, kita tidak larut dalam duka seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena pengharapan kita selaku orang yang percaya bahwa di dalam Kristus, orang yang kita kasihi dan telah mengasihi kita, yang Tuhan telah panggil dari tengah-tengah kita, kelak kita akan dipertemukan dengan Dia. Ketika dalam kehidupan kita juga saat ini kita sungguh hidup dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sangat jelas bahagian firman Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi duka seperti ini, sekalipun kita berduka, sekalipun kita menangis, namun kita tidak seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Dari bahagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengetahui bahwa jemaat Tesalonika adalah orang-orang Yunani yang punya pemahaman bahwa arwah orang yang meninggal hidup menjadi sebuah bayang-bayang di alam sana. Karena itu apabila saudara atau orang yang mereka kasihi meninggal, berarti tidak akan ada lagi harapan bagi mereka. Mereka memahami bahwa kematian itu adalah akhir dari segala-galanya. Mereka memahami bahwa kematian itu memisahkan mereka dengan orang yang mereka kasihi. Dan karena itu Rasul Paulus mengingatkan tentang apa yang telah ia ajarkan dulu kepada orang-orang Tesalonika, yaitu tentang kedatangan Tuhan. Bahwa pada hari Tuhan, kelak orang-orang yang telah meninggal di dalam Tuhan akan dibangkitkan dan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sangat jelas dalam bahagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Dan bahkan dikatakan dengan firman Tuhan ini, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal.
Mereka yang meninggal yang lebih dahulu yang akan dibangkitkan oleh Allah. Dikatakan pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang menjadi penghiburan. Inilah yang menjadi penguatan ketika kita menghadapi duka yang mendalam karena kematian orang yang kita kasihi. Sekali lagi bahwa ketika kita menghadapi duka seperti yang dialami oleh keluarga, oleh Bapak Ledi, oleh Ledi bersama adik-adik, oleh saudara-saudara almarhumah, tentu kita berduka. Tetapi satu hal yang pasti bahwa kematian orang yang kita kasihi ini tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Dia hanyalah boleh dikatakan beristirahat dari jerih lelahnya. Dia telah diistirahatkan Tuhan dari penyakit yang dia alami. Keluarga tentu telah berupaya semaksimal mungkin untuk kesembuhan orang yang kita kasihi. Namun Tuhan lebih menyayangi dia. Na popelayo mo puang dia may paadi na alami. Berapa tahun tentu mengalami penderitaan karena penyakit. Dan kini dia tidak merasakannya lagi. Dia telah beristirahat dalam tidur panjangnya. Dia hanyalah tinggal menanti kapan Tuhan datang untuk membangkitkan dia dari antara orang mati, untuk bersama-sama akan dikumpulkan Allah dalam kemuliaan. Bagi segenap keluarga, bagi kita sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Mari bersama-sama kita hidup dalam ketaatan kepadanya. Mari bersama-sama kita hidup mempercayakan diri kita kepadanya, supaya kelak ketika Tuhan datang, seperti firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan, Dia akan membangkitkan orang yang kita kasihi, dan kita akan dipertemukan bersama-sama dengannya. Setiap orang yang percaya dan mempercayakan diri dan kehidupannya kepada Tuhan, dalam menghadapi duka, pasti juga akan menangis, pasti juga akan sedih. Tetapi dalam duka yang kita alami, dalam kesedihan yang kita alami, ada pengharapan kita di dalam Kristus. Karena Dia yang telah mati, Dia telah mengalahkan kuasa maut. Dia telah bangkit mengalahkan kematian. Dan orang yang percaya kepadanya nantinya akan dibangkitkan pula dan akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Karena itu dalam duka yang kita alami, seperti yang dialami oleh Bapak Ledi bersama anak-anak, bersama keluarga, tidak akan membuat kita larut seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Karena pengharapan kita bahwa Kristus
yang telah mati, namun ia telah dibangkitkan oleh Allah. Di dalam Dia kita percaya bahwa Dia juga akan membangkitkan ibu yang kita kasihi, dan kelak kita akan dipertemukan oleh Allah. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kasih. Firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu jika kamu menderita seketika lamanya. Hai musafir, mau kemana kau arahkan langkahmu dan syair. Kami salam sambayang sama lele. Kami sembahyang.
Itoletuk ku usa bu urara sanga manadumi opuang lantai kasih pulungan kami nomban si pakatana si solamintu rapu masus sa bungito tema. Jalan indiat tu sangat tu cuma din mibungkarang kan nih. Kinai pada sangok koran si pakatana si solamintu rapu masussa lantai lubaba madu sen ipatongan puang kumua pak pakatana sundun lu diaman namai kaleme ulen doi kadame pak pakatahan lalu diomai temai sang siluran tu kisi solan pada sangok koran bangito tema mendadi tanda manasana lako inde balidatunna sia anak-anakna inde tomi tambay kaboro mo kumua ia tu padi ka masusanna alami kanyara yaman nam papadi sangadin na mentukkan itu mak juren at totemo turu rasakan ni inde kama pakdiran na alami ia moto opuan ang pada si pulong lantai kami nomban si pakatana bongi totemo kadami mendadi pak pakatana siya pak pamatoto Kumoya tu kematian na inde indo kami sarakkan lamai Allah kisolanasang belan na kaatuan sunga tahe nalaya laum pasisarkan nilamay pak kaboromi belan na tahe misa apa opuang bisa lau sahakikan nilamay pak kaboromi lan puang ki Yesus Kristo moy anak kematian ia mura mendadi pentoyam matoto kita opuang kumua kamu tu puang mangka mate apa mangka maling bangun untaloi kematian lan puang ki Yesus Kristo den tu dio nakatuan masai lako opuang tonton kipas sambayangan inde tobalu si sola anak-anakna kamu opuang laung kamasay siyang pamatoto ilan kapatonganan mati olomi lami pamatoto lan pak kalian untingoy indehagan maras sandadi lan atu totemo kamu laung pasake siyang pamatoto imintu le to barrana siya mintu rapu tumadin rampo si sola keluarga atu totemo la dio na may Jawa dio may Mangkasa dia may mamasa siya pantambuto dia may batu pira-pirainan pato dia may Papua opuang pasake solanasang ni siya kami mintukan ni tumaadyoren at tutotemo ganaw pa opuang ang kimadin pantan tontong matoto lang kapatonganan uling kay inde katuan mi kamasyanggan o ambe mamasa lang suruga lantai kasih pulungan kami nomban si pakatana bungito temo mi popakaladuka kan ni usorong ni inde pamengan rias sumanga ulen bi pun dikasih pasake opuang anama din tontong dipake si turu lalan pak perayannya pasake temay mintu siulo tumangka unala katawanan na lante pamengan kurian sumanga iya teh. Natontong untira malese lang katuan na kumutaher na po kakurangan ni. Sangadin na pasakya mi tontong payan tama lang katuan na. Mangandokan ni mati olomi opuang inde rencana la nanay keluarga isola kumbongan siya tuma parenta lante tondok la dinay laung palumpumi batang rabuk na inde indo
Siya tu pengkarangan lah diangkaran pa Allah masiyang. Kumo kamu lama diren tontong usi solangkan ni lantainan kamasusan. Kamu lah umpas sakit emay mintu utami tu tontong saya umbagi inde kamasusan na alami keluarga. Denau pa opuang. Naya tu rencana na keluarga lan laum palumpun ni batang rabuk na inde indo ke Allah Juma. Mak din di panata si turuk kuasa siapa tunduan lu dia mai kalian. Pasak mintu saburan majelis gereja lantai pembongan inde Ebenezer tanpa putih. Angki mak din solanasang opuang pada lantaran itu dia nama rupa-rupa pak kamayan. Undang orang kalantainan kamasusan. Anna mendadi pak pakatana lakon itu rapu masusah. Ni pasake mintu kombong amin. Pasake tahu mi lantai tondok. Tutur unala katawanan na lantainan kamasusan. Anna mintu na tomahin luming kamelo si turu pak tunduan budio may kalen. Katuang kisolonasan kani opuang lante bongi kitingayo. Tahay kitanday apa tula dadi lako kaleki amo to ang kisorong ngi roko bambar ya kwasame de katuang kikumuang nakamulong poisan. Umuna lante bongi tula kinay daw umpelayuan batang kaleki lan kamamarangke. Ma dingkan ni pada lamirinding pala solanasang. La kami tula sulena la kotoongan banuangki la mintu rapu masusa tula torro lantainan. Nau pa opuang pada lan pak kamoromi. Nayan nasi turun mama semi mi pamilik kamas yang melambi. Untamu itu dia nakatuan baru. Tumi kamas yang pakan nila kinai. Unlingkan ni tekatuan. Ondong raka. Unang karan di temay pak kamayan miato lapo kaleti. Opuang to tumampaki lang kadatuan suruga. Iya mo tayo to diyo na pengkamuyaki. Maramno kan ni oambe kumuala mi tanding talinga kan ni. Dalam namin to na teki parampo mati olo malabi me. Umpotete anak kabro mi puang ki Yesus Kristus. Ia mapuang oto nakatuan siya kasalamarangki. Puang mangka mo unajay anak gurun na kapasambayangan sundum siya tontong adukabang kisa abu susi to nakua. Kuambe kidaw suruga ipalago na ipakalabi sa nami. Anna patalo to paren kami. Nadadi to pak kurayam bilang kelino susi daw suruga. Bengkan silasan na kikande amayate. Siya pa ade itu sarabudangki. Susi kami pagar tidak melorong kan roso sangatin dari tingkala kan narandang kan tapi dalam nakam punya pulpahen siapa pa siapa malakbiran saya lakon amin. Di hidupku ku ada sobat yang setia yang senantiasa berjalan sertaku kita lakukan sebelum kita memohon berkat Tuhan. Ada sobat yang setia.
kasih-Nya bersama tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemas dan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang dekat. Segenap keluarga yang bertugas sebagai hiburan yang dikasihi Tuhan, jalanilah kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan tetap meyakini bahwa Tuhan akan tetap memelihara dan bersama-sama dengan kami. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah ibadah hiburan yang boleh kita lakukan pada malam ini. Atas ketenangan kita semua, kami ucapkan terima kasih.